Ya, jadi ajaran-ajaran menanamkan ketakutan itu bukan Injil kabar baik. Saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, dengar ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau saudara diberikan ajaran yang nakut-nakutin atau memberikan ketakutan bahwa Allah itu memberikan penyakit atau kecelakaan, buang. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya, hukuman itu apa? Kutuk hukum Taurat. Pelayanan kematian, pelayanan penghukuman. Kasih yang sempurna melenyapkan itu. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Siapa itu kasih? Allah adalah kasih. Kita mau sempurna di dalam kasih, artinya apa? Kita di dalam kasih. Amin. Perkatakan selalu bahwa saya selalu diberkati sangat besar. Tadi ya, diberkati sangat besar. Disukai sangat tinggi. Dikasih sangat dalam. Praktis ya, kita buang percampuran pelayanan hukum Taurat, itu pelayanan kematian ya, yang melanggengkan siklus kekalahan hidup manusia. Saudara baca lagi. Baca lagi. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Sampai begitu banyak babnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jangan ditipu lagi. Karena itu melanggengkan siklus kekalahan dari manusia. Ajaran-ajaran yang menaruh rasa ketakutan di dalam hati. Ya, ditakut-takutin. Jangan kebanyakan kasih karunia. Overdosis tuh. Takut-takutin. Padahal kita, firman Tuhan bilang apa? Kamu kelimpahan kasih karunia. Much more. Abundance. Berlimpah. Lebih-lebih lagi. Ditakut-takutin. Jangan deket-deket sama Tuhan. Nanti terlalu deket, banyak masalah loh. Jangan banyak tahu. Nanti kalau banyak tahu, banyak dituntut loh. Ya, itu bukan Injil kabar baik Yesus Kristus. Tetapi Injil kabar baik Yesus Kristus apa? Good news, kabar baik. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Semua disuplai sama kita yang mau, yang menerima dengan iman. Ya, iman jadi tidak sia-sia, janji tidak batal. Ya, Kristus menjadi berefek dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam kesuksesan. Kesuksesan apa, Pak? Kesuksesan dalam segala hal. Keutuhan. Keutuhan apa? Berbagai dimensi. Dan berkemenangan. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia yang radikal, supply dari Tuhan sudah datang. Nah, kita akan melanjutkan dari buku Destined to Reign yang bab yang ke-6. Bagian yang kedua ya, dengan judul konspirasi jahat ya, konspirasi persekongkolan ya, persekutuan yang jahat. Apa itu ya? Cerita-cerita bahwa Tuhan itu masih memberikan penyakit, masih memberikan kecelakaan kepada anak-anaknya. Oh, untuk mendidik dia bilang, untuk mengajar ya, untuk supaya anak jadi baik. Oh saudara, itu ajaran yang menurut saya dan Pastor Prin buku ini, itu ajaran yang jahat. Super jahat, paling jahat malah dikatakan. Ya, bukankah Tuhan mendidik anak-anaknya? Ya, kita udah baca. Saudara dengar di tayangan yang sebelumnya, betul Tuhan mendidik anak yang dikasih. Konteksnya anak. Ya, tetapi tidak lagi dengan bencana atau kecelakaan atau penyakit. Ya, jadi gini, saudara, singkatnya, tidak ada penghukuman siapa dalam Kristus. Yang ada adalah didikan anak. Nah itu ya, sama-sama saya katakan tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Yang ada didikan anak. Amin ya, didikan anak. Jadi Tuhan tidak mendidik anak-anaknya sekali lagi dengan penyakit, wabah. Wah itu tapi Pak, kena COVID-19, kena wabah. Bukan dari Tuhan. Dengan kecelakaan, dengan tragedi atau bencana.
wah kena tragedi, kena gempa, kena hal yang buruk. Enggak, Tuhan memproteksi kita. Sama-sama katakan, Tuhan memproteksi, melindungi kita. Ya, kita tidak lagi mau menerima teaching atau ajaran-ajaran. Ya, di dalam bab 16 dikatakan teaching atau ajaran-ajaran. Yang apa? Yang membuat kita memiliki rasa takut, ketakutan. Ya, takut dekat sama Tuhan, takut banyak belajar atau banyak tahu, nanti banyak dituntut. Enggak, saudara, itu tipuan dari jurang neraka. Ya, tipuan si jahat. Itu bukan Injil kasih karunia kabar baik. Sama-sama katakan, kabar baik. Punya good opinion of God. Kabar baik. Punya penilaian yang baik tentang Tuhan. Dan baik adalah baik. Mari catat ayat-ayatnya di bagian kedua ini. Dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, kita sudah baca 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, tapi mungkin kita ulang lagi sedikit. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita akan dalami tadi Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 9a. 2 Korintus 12 ayat 7 dan 9a. Bilangan 33 ayat 55. Bilangan 33 ayat 55. Kisah 19 ayat 12. Kisah 19 ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Jadi bagaimana teguran di dalam kehidupan Kristen? Ayah menegur anak itu, mendidik anaknya itu dengan cara apa? Dengan firman. Saya bacakan lagi ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Alkitab. Memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita banyak belajar, harus banyak belajar. Kalau bodoh, dibohongin, dikadalin, ditipu, didustai oleh iblis. Banyak orang nggak mau menerima kasih karunia. Kenapa? Karena iblis bikin pagar sekeliling. Ya dia bilang, dan dikasih tanda ajaran sesat. Jadi orang mundur, orang takut. Padahal berulang-ulang saya katakan bahwa Injil atau gospel atau kabar baik Kristus itu adalah kasih karunia Kristus. Alkitab yang bilang begitu. Di mana Pak? Galatia 1 ayat 6. Saudara cek aja sendiri ya. Saya nggak membahas itu lagi. Saudara atau dengar khotbah-khotbah saya yang sebelumnya. Belajar supaya jangan bodoh dan didustai ya, atau mudah didustai. Untuk menyatakan kesalahan ya. Kesalahan. Udah tahu juga lamban hati. Udah nggak tahu lagi. Banyak orang Kristen udah nggak tahu, lebih keras, lebih ngejago. Padahal kalau dibalikin, oke lah, kamu mau hidup di bawah hukum Taurat, sok lakukan. 10 perintah Allah, 600 ketetapan hukum aturan, dan perintah di bawahnya, 613. Salah satu, salah semua. Saya senang mengulang-ulang ini, ya. Kenapa? Karena firman-Nya bilang gitu. Yakobus 2 ayat 10. Jadi KKM-nya berapa? 100. Koefisien kelulusan minimum. Saudara kalau mau lulus hukum Taurat ada 100, tidak boleh ada cacat. Harus sempurna. Kalau dikurang-kurangin, koma aja nggak boleh dikurangin, saudara. Satu iata pun nggak boleh dikurangin. Ada orang kurang-kurangin. Gimana Pak kurang-kuranginnya? Iya, dibagi 2. Hukum seremonial, hukum hukum moral. Seolah-olah hanya hukum moralnya doang yang masih berlaku, hukum seremonialnya enggak. Ceksa, kata orang Sunda. Kata siapa? Tuhan bahkan melihat luar dan dalam. Saudara nggak berbuat tapi dalam hati sudah melakukan, mengingini perempuan, dalam mengingini dalam hati sudah berzina. Mau benci orang baru dalam hati sudah membunuh. Terus, ya kalau matamu berdosa, congkel. Kalau tanganmu berdosa, potong. Saudara, siapa yang melakukan seperti itu? Kan berarti hanya kebodohan, ya, karena lamban hati. Selanjutnya, untuk memperbaiki kelakuan, ya. Jadi Injil itu kabar baik. Dosa nggak berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Itu jaminan buat saya pembawa firman, pemberita kabar baik Injil kasih karunia radikal ini dengan
percaya penuh, teguh, yakin bahwa kabar baik inilah yang mengubah perilaku orang. Ketika anak-anak saya ajarkan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Beritahu, perkatakan terus. Mereka menjadi anak-anak yang baik tuh. Ya, itulah kebenarannya. Dan mendidik, paidewo, mendidik atau mengajar atau teaching atau mengajar anak. Ya ini ya yang dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu menghajar. Padahal paidewo, ya, mendidik atau mengajar seorang anak, ya, dalam kebenaran, yaitu pribadi Kristus. Jadi nggak ada, ya, Tuhan melakukan hal-hal yang jahat, yaitu mengasih penyakit supaya belajar sabar, kecelakaan supaya belajar jangan sombong misalnya. Nggak seperti itu, saudara. Itu ajaran jahat. Ya, dia adalah bapak, dia adalah papa, dia adalah papi, dia adalah ayah, dia adalah daddy, ya, bagi kita. Dan bapak adalah kasih. Sama-sama katakan bapak adalah kasih. Ya, saudara boleh baca dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Sudah lihat ya? Ditakut-takuti sama iblis tadi, Bapak masih menghukum, Bapak masih menghajar, Bapak akan dikasih penyakit, kalau deket-deket banyak bencana, banyak kecelakaan, banyak kesusahan, ya, banyak hal-hal yang buruk karena terlalu dekat sama Tuhan, banyak ujian, gitunya, ya, dan itu ketakutan orang menerima perbudakan. Perbudakan itu bukan kasih yang sempurna. Jadi kita tidak menerima roh perbudakan, yaitu menjadi takut lagi. Tetapi kamu menerima roh. Kita menerima roh Kristus, meterai Kristus. Yang menjadikan kamu atau kita ini anak Allah. Sama-sama katakan anak Allah. Anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapak. Abah itu panggilan akrab, panggilan dekat. Ya, hubungan anak Yahudi dengan bapaknya. Abi, aba, ya. Aba, bapak. Daddy God. Kita berseru kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, alam semesta, penguasa jagat raya, dengan panggilan Bapak. Ya, bagi agama panggilan Bapak kepada Allah pencipta langit dan bumi itu adalah kesesatan, ya, kejahatan. Tetapi itu mereka tidak punya bapak. Mereka tidak punya bapak yang adalah kasih. Kita memiliki bapak dan kita memiliki bapak yang adalah kasih. Ya, agama tidak mengenal Allah itu bapak, tapi kita mengenal di dalam Yesus. Nah, karena itu Tuhan Aba kita memberikan kita keuntungan karena Yesus sudah turun dari surga, turun ke bumi, disalibkan, mati dan disalibkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Bawa semua, ya, orang-orang yang dalam perjanjian lama diselamatkan. Ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pembela buat kita, menjadi pensyafaat buat kita. Ya, apa itu keuntungannya? Kita akan melihat di dalam buku ini ditulis dalam Mazmur 103. Itu adalah keuntungan, benefits. Ya, sama-sama katakan benefits. Keuntungan. Kalau saudara dagang, saudara bisnis, saudara mau untung. Ya, karya Yesus yang sempurna, pemberian yang luar biasa, bukan pemberian penyakit atau kecelakaan, ya, tetapi pemberian yang baik. Ini kabar baik, ya. Saya mulai semua keuntungan benefit yang Raja Daud sampaikan melalui Mazmur 103. Ya, dikatakan gini, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, dalam bahasa Indonesia dibilang kebaikannya. Dalam bahasa King James atau bahasa Inggrisnya katakan forget not, jangan lupa all his benefits. Sama-sama katakan semua keuntungan. Saudara mau keuntungan, mau kerugian di dunia ini? Saudara mau untung, hidup sebagai orang yang diberkati, beruntung? Atau mau semua hidup dalam kesialan, kerugian?
Itu pilihan. Tetapi sudah Tuhan menyediakan. Bapa, Aba kita menyediakan. Ya, bahwa keuntungan. Kita perhatikan baik-baik sekarang. Sekarang saya lebih pelan. Ayat 3 katakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya, jadi dikatakan dia yang mengampuni segala kejahatanmu. Ini suatu rahasia. Kita mendengar sekarang ini, ya, induk daripada atau induk ibu daripada semua berkat Tuhan. Apa? Diampuni segala kesalahan. Sama-sama saya katakan, kesalahan dosa saya telah diampuni. Amin. Ya. Dikatakan selanjutnya yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara mendengar kabar baik, diampuni segala dosa saudara, segala penyakit saudara disembuhkan. Wow, keuntungan yang luar biasa. Ayat 4, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Ya, engkau di-redeem. Dari apa? Dari destruction. Dari kecelakaan, dari bencana, dari wabah. Jadi, kalau iblis bilang ini, enggak, Tuhan mendidik kamu dengan penyakit, dengan kecelakaan. Firman Tuhan bilang apa? Dia menebusmu dari kecelakaan. Dia menyembuhkan kamu dari segala penyakit. Asalkan kita percaya, kasih karunia radikal, segala dosa kita sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Penyakit kita disembuhkan. Bukan penyakit 1-2. Semua. Sama-sama katakan, semua. Kita ditebus dari kecelakaan. Ya, tadi dikatakan ditebus daripada lubang kubur. Ya, bahasa Indonesia lubang kubur. Benar juga sih. Kalau udah celaka ya lubang kubur ujungnya. Nggak Pak, bisa cacat. Iya, ujung-ujungnya lubang kubur. Ya, tapi bahasa Inggrisnya memang bilang destruction, kecelakaan ya. Yang memahkotai, udah gitu dimahkotai lagi. Ya, atar. Ya, kalau firman Tuhan bicara dimahkotai itu atar. Atar tuh dilingkupi gitu. Seperti seorang bayi di dalam kandungan ibunya dirindungi. Dengan apa? Dengan kasih setia dan rahmat. Dengan apa tuh kasih setia? Hesed, kasih karunia. Apa itu rahmat? Rahmat itu kita itu nggak layak terima, kita terima. Saya pernah sampaikan ya, rahmat itu apa Pak? Kamu nggak layak terima kan? Dosa kamu dihapus layak nggak? Enggak. Tapi kamu menerima. Kita menerima apa yang nggak layak kita terima. Kalau kasih karunia apa Pak? Kasih karunia gini, kamu nggak layak terima, tapi kamu terima. Mana layak kamu? Orang berdosa bilang kepada Tuhan, Aba, Bapak. Oh Bapak engkau selalu memberkati saya. Nggak layak. Tapi kamu terima. Itu kasih karunia. Luar biasa. Ya, kita dimahkota itu semua. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bahasa Inggrisnya, who satisfy your mouth with good thing. Dia yang memuaskan mulut kita dengan kebaikan. Kan itu kata-kata kita semuanya kata-kata yang baik. Good opinion of God, memiliki penilaian yang baik tentang Tuhan. Tuhan, Kau selalu baik, Kau selalu mengasihiku. Saya itu selalu greatly blessed, diberkati sangat besar, highly favored, disukai sangat tinggi, deeply loved, dikasih sangat dalam. Itu perkataan yang keluar dari mulut kita ketika kita berkata seperti itu. Firman Tuhan katakan apa? Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia renewed our youth. Ya, ini youth-nya ini benar-benar sampai benar-benar remaja nih. Peremajaan. Seperti burung Raja Wali. Ya, dan ini arti literal, Saudara. Saudara akan surprise. Saudara kalau melihat Google bagaimana Raja Wali itu dimudahkan. Itu Tuhan begitu tepat. Harafiah, literal atau harafiah. Tuhan benar-benar bermaksud gitu. Ketika burung Raja Wali berumur, dia ngomong-ngomong Raja Wali ada binatang yang panjang usianya sebagai binatang. Ya, kalau saudara punya anjing, saudara anjingnya umur berapa? 10 tahun Pak. Udah tua katanya. Padahal 10 tahun buat manusia kan
masih bocah ya. Kali 7 Pak, jadi 70 tahun. Kalau 15 tahun udah hampir 100 tahun tuh anjing. Ada anjing, udah nggak bisa apa-apa. Baru 15 tahun. Nah, kalau burung Raja Wali umurnya panjang, 40 tahun. Jadi ketika dia berusia 40 tahun, itu bulunya sudah tua dan berat. Paruhnya panjang dan bengkok gitu ya. Dan cakarnya juga sama, kukunya kan nggak ada yang potongin, panjang dan bengkok. Dan dia tidak lagi bisa berburu ikan atau buruannya, lepas saudara. Dan di titik itu dia punya dua kemungkinan, dimudahkan atau mati karena nggak bisa makan. Jadi kalau burung Raja Wali dimudahkan, dia naik ke atas bukit, paruhnya itu di tok ke batu sampai copot dan tumbuh paruh baru saudara. Dan dia mulai cabut kuku-kukunya dan tumbuh kuku baru. Dan dia mulai cabut bulu-bulunya sampai botak. Dan tumbuh bulu baru. 150 hari kurang lebih. Dan dia kembali terbang. 30 tahun lagi. Jadi 70 tahun rata-rata burung Raja Wali ini hidup. Eagle. Ya tapi kan pakai penderitaan di atas itu Pak. Tuhan melakukan itu buat kita. Dia memperbarui kehidupan kita. Bukan ngasih penyakit, malah dimudahkan. Bukan dikasih kecelakaan, malah umurnya diperpanjang. Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau. Saudara harus perhatikan, itulah janji yang kita miliki di dalam Kristus. Ku kenyangkan. Kalau saya memberikan saudara traktiran makan. Yuk makan sama saya di restoran. Sampai kenyang ya. Saudara makan sepiring, nambah lagi 2 piring. Udah kenyang belum? Sedikit lagi lah, taruh boleh nggak? 2,5 piring saudara makan. Yang kenyang, yang ditraktir atau yang traktir? Tentu saudara yang ditraktir. Kan saya ngomong, saya yang bayarin. Nah Tuhan ngomong sama kita, dengan panjang umur ku kenyangkan engkau Melki. Atau sebut nama saudara sendiri. Saudara bilang, oh Tuhan terima kasih, sampai saya kenyang ya. Dan kenyang itu bicara apa juga? Kenyang itu bicara baik. Sudah kenyang, kelaparan, kenyang, kuat, seger, kuat, baik. Jadi bukan, ya banyak orang nggak mau Pak, jangan bilang panjang umur Pak, nanti udah stroke, udah bikin susah orang, udah tidur di ranjang aja, nggak bisa jalan, nggak bisa ini, nggak bisa makan apa-apa. Saya sih nggak mau panjang umur. Iya, karena saudara tidak menerima sepenuhnya benefit, keuntungan. Coba menerima sepenuhnya keuntungan. Saudara 120 tahun dan saya 120 tahun, itu dimudahkan lagi. Ah Pak, masa iya sih? Ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, dia memperbarui gitu ya, memuaskan mulut kita. Karena itu Tuhan menaruh nih mulut kita dengan kabar baik, good news, dengan kebaikan, goodness, sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Jadi itulah induk daripada segala berkat. Apa itu? Diampuni segala dosa kita. Apa itu? Itulah kabar baik, good news. Bukan hanya tidak dikasih penyakit atau diizinkan penyakit atau kecelakaan, tapi kita diproteksi dan dimudahkan. Sama-sama katakan diproteksi. Diproteksi apa Pak? Dilindungi ya, diproteksi dan dimudahkan. Dimudahkan. Amin. Ya. Jadi berhenti kita mempercayai dusta iblis. Kalau kita dengar di gereja atau dimanapun saudara beribadah, atau dengar kata-kata orang, saudara bawa otak saudara di gereja. Ya. Saudara jangan mau dengar gini. Ini kita di tengah wabah COVID-19 nih. Saudara bisa kena. Amin. Saudara bilang gini, enggak amin. Paham saudara? Ya. Kenapa? Dia memuaskan mulut kita dengan kebaikan. Bagaimana kalau iblis bilang, ya bagaimana? Duri dalam daging Paulus. Paulus juga dikasih duri dalam daging. Paulus juga dikasih penyakit. Ayo kita baca. Ya 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, ya Paulus dibawa ke langit ketiga. Dia lihat surga. Ya, jadi pernyataan yang luar biasa dia katakan. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu orang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, sampai situ dulu ya.
Jadi Alkitab katakan duri dalam daging. Paulus bilang, aku diberikan duri dalam daging. Nah, apakah itu penyakit? Iya, penyakit. Enggak. Paulus sendiri berarti bilang, ya, seorang utusan iblis. Dari kata-katanya gue udah bilang, seorang utusan iblis. Nah, di dalam Alkitab, bagaimana Alkitab menerangkan Alkitab, apa itu duri-duri? Ya, a pain in neck. Ya, duri itu katanya tuh a pain di leher. Apa itu menggambarkan penyakit? Bukan. Ya, ini ungkapan menggambarkan orang yang mengganggu atau menjengkelkan atau yang memfitnah mungkin ya. Mari kita lihat buktinya. Ya, duri dalam daging itu utusan iblis kan dikatakan kan? Buktinya apa? Di dalam Bilangan 33 ayat 55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri. Nah, ini sama ya, duri yang menusuk lambungmu, dan mereka jadi manusia akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Jadi duri itu adalah orang yang menyesatkan. Jadi duri dalam daging Paulus itu bukan suatu penyakit atau wabah, tapi seorang utusan iblis yang apa? Yang menganjurkan kepada orang-orang, yang merasuki orang-orang untuk menyerang Paulus, untuk menyebarkan desas-desus, untuk memfitnah Paulus ketika dia memberitakan kabar baik. Saudara, banyak orang mungkin juga memfitnah saya, mengata-ngata yang buruk. Dia memberitakan hyper grace yang membuat orang license to sin, yang membuat orang akhirnya hidupnya seenak-enaknya, jahat. Saudara, saya punya istri, punya anak-anak. Istri dan anak-anak saya, semua saya beritakan kasih karunia yang radikal. Dan mereka menjadi anak-anak yang apa? Mereka menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang secure, shalom, secure, damai sejahtera. Tidak hidup dalam ketakutan. Karena kita tidak menerima roh ketakutan. Ya, kita tidak menerima roh ketakutan. Ketakutan itu bukannya roh Allah. Ketakutan itu bukannya kabar baik. Bukannya kasih yang sempurna. Ayo kita baca aja ya. Atau terus kita lihat dulu ya, bagaimana Rasul Paulus tadi. Bagaimana Rasul Paulus bisa penyakit? Kalau sapu tangannya aja menyembuhkan. Kain yang dibawa Paulus aja menyembuhkan orang kalau dibawa. Itu saking pengurapan yang bekerja dalam diri Paulus, itu sampai nyamber ke jubahnya, ke kainnya, ke sapu tangannya. Kita baca ya dalam 2 Korintus 12 ayat 9 bagian A. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, my grace is sufficient for you. Ya bukan gini, ya cukuplah, kayak kasih karunia tuh kurang manjur gitu. Nggak bisa lepasin Paulus dari orang-orang atau utusan iblis itu. Bukan. Ya. Artinya gini, my grace sufficient. Kita nih menerima kelimpahan kasih karunia. Bukan seempret-seempret atau secuil-secuil kasih karunia. Kita menerima kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran. Kita ini reign in life karena menerima kelimpahan. Terima terus, dengar terus. Tambahkan lagi Tuhan terus. Dengar lagi. Belajar terus. Terima terus. Dan seterusnya, dengar lagi. Kenapa? Seperti saudara makan. Saudara udah makan, yang paling enak hari ini nih. Waduh, saya makan udah paling enak, 3 piring lagi. Terus saudara bilang ini, saya nggak makan lah sebulan. Nggak bisa saudara. Kalau saudara makan siang, malam saudara udah lapar lagi. Enggak apa, oke lah, besok pagi. Saudara udah makan lagi. Demikian juga firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana di dalam Kisah 19 ayat 12 itu dikatakan seperti ini. Atau yang tadi ya saya tulis, cukuplah kasih karunia bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi tenang aja Rasul Paulus, tenang aja Paulus, kata Tuhan Yesus. Kasih karunia itu cukup untuk mengatasi hal-hal itu. Gimana Pak? Ya Rasul Paulus difitnah, dibawa keluar kota, dirajam, ditimpukin, bledak, sampai pingsan mungkin. Orang kota masuk ke kota, Paulus muncul lagi gini. Benjol aja enggak, saudara.
Kenapa buktinya? Ya dia masuk lagi di kota, menggambarkan Injil lagi. Karena kalau nggak percaya, ambil aja batu, sudut teman saudara sambit sekali, kenain kepala. Nggak akan mau balik lagi, saudara. Minimal benjol atau bocor. Tapi Rasul Paulus tidak mengalami apa-apa. Itulah kasih karuniaku, kata Tuhan, cukup. Tenang Paulus. Kisah 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dibawa oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Mana ada orang sapu tangannya jadi kantong dia. Dia yang penuh pengurapan Tuhan yang sampai begitu meluber, begitu kuatnya sampai ke sapu tangan atau bajunya itu menyerap pengurapan kuasa Tuhan yang luar biasa itu. Masa dia penyakit juga? Nggak mungkin. Apalagi kita bilang kita fitnah Tuhan yang kasih penyakit atau kecelakaan buat dia. Tapi kan Paulus kecelakaan, nggak celaka. Dia kena karam kapal berapa kali, hidup terus. Kapalnya yang celaka, orang-orang sekelilingnya mungkin celaka. Dia tidak. Ya, jadi ajaran-ajaran menanamkan ketakutan itu bukan Injil kabar baik. Saya bacakan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, dengar ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau saudara diberikan ajaran yang nakut-nakutin atau memberikan ketakutan bahwa Allah itu memberikan penyakit atau kecelakaan, buang. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya, hukuman itu apa? Kutuk hukum Taurat. Pelayanan kematian, pelayanan penghukuman. Kasih yang sempurna melenyapkan itu. Dan barang siapa takut, ya tidak sempurna di dalam kasih. Siapa itu kasih? Allah adalah kasih. Kita mau sempurna di dalam kasih, artinya apa? Kita di dalam kasih. Amin. Perkatakan selalu, bahwa saya selalu diberkati sangat besar. Tadi ya, diberkati sangat besar. Disukai sangat tinggi. Dikasih sangat dalam. Praktis ya, kita buang percampuran pelayanan hukum Taurat, yaitu pelayanan kematian ya, yang melanggengkan siklus kekalahan hidup manusia. Saudara baca lagi. Bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Sampai begitu banyak babnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya jangan ditipu lagi. Karena itu melanggengkan siklus kekalahan dari manusia. Ajaran-ajaran yang menaruh rasa ketakutan di dalam hati. Ya, ditakut-takutin. Jangan kebanyakan kasih karunia. Overdosis tuh. Takut-takutin. Padahal kita, firman Tuhan bilang apa? Kamu kelimpahan kasih karunia. Much more. Abundance. Berlimpah. Lebih-lebih lagi. Ditakut-takutin. Jangan deket-deket sama Tuhan. Nanti terlalu deket, banyak masalah loh. Jangan banyak tahu. Nanti kalau banyak tahu, banyak dituntut loh. Ya, itu bukan Injil kabar baik Yesus Kristus. Tetapi Injil kabar baik Yesus Kristus apa? Good news, kabar baik. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Semua disuplai sama kita yang mau, yang menerima dengan iman. Ya, iman jadi tidak sia-sia, janji tidak batal. Ya, Kristus menjadi berefek dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam kesuksesan. Kesuksesan apa, Pak? Kesuksesan dalam segala hal. Keutuhan apa? Berbagai dimensi. Dan berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami sudah dengar kebenarannya. Bahwa Bapak tidak memberikan penyakit, wabah, bencana, kecelakaan, atau tragedi. Bapak memberikan kepada kami hidup. Dan bolehnya dengan segala kelimpahan. Bapak memberikan kepada kami kemenangan, keutuhan, segala aspek, segala dimensi, dan kesuksesan di dalam semua pekerjaan, bisnis, usaha, kehidupan kami di dunia ini. Bapak memberikan kepada kami terang. Bapak selalu memeluk kami, mengasihi kami, menerima kami apa adanya. Bahkan mengangkat kami di atas bahu. Kami tahu ya Tuhan, kasih Bapak itu lebar, panjang, tinggi, dalamnya tidak terukur. Dan Bapa kami adalah kasih. Dan Engkau tidak mungkin berdusta. Dan Yesus sudah mengatakan, sudah selesai. Dan Yesus tidak mungkin berdusta. Bahwa Tuhan sudah bayar semua tuntutan hukum Taurat.
ancaman, surat hutang, dan sudah selesai. Ya sudah selesai. Dan sekarang Tuhan, tambahkan hikmat bagi kami. Pewahyuan Kristus bagi kami. Terus berlimpah-limpah. Jangan sedikit Tuhan, berlimpah-limpah dalam seluruh perjalanan hidup kami. Sehingga kami tidak lagi ditipu, tidak lagi didustai, tidak lagi dikadali, tidak lagi dibohongin, tidak lagi dijebak oleh musuh. Yang sudah dirobohkan tembok-tembok tipuannya. Sudah disingkapkan semua penipuannya. Sudah dinyatakan oleh Roh Kudus kebenaran. Sehingga kebohongan-kebohongannya sudah tersingkap. Bapak berkati semua anak-anakmu yang mendengar. Dan kami akan melanjutkan sungguh-sungguh Tuhan. Bahwa kami berdiri teguh di bawah Injil kasih karunia Allah. Yang luar biasa ini. Yang membuat hidup kami berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.